Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan pembahasan uji kompetensi bab 6, yaitu energi dalam kehidupan, ya. Ini merupakan materi IPA kelas 7 SMP semester 1. Kami masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud, yaitu buku siswa dan juga buku guru terbitan Kemdikbud untuk kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Untuk kali ini tepatnya pada halaman 214 sampai dengan 215. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi, ya. Mari kita mulai. Nah, ini adalah uji kompetensinya, ya, karena memang untuk yang ada di kelas 7 itu memang hampir semuanya berupa uraian. Dan ini saya padukan, ya, jawaban yang ada di buku guru dan juga jawaban ringkasan. Jadi ada dua bagian seperti ini, ya. Ini langsung saya crop dari buku guru, sedangkan ini adalah rangkuman, ya, dari berbagai sumber, ya. Nah, ini mari kita mulai jalannya pembahasan. Tetapi seperti biasa, ya, kami mohon sekali dukungannya untuk perkembangan channel kami, yaitu Umi Fitri Espansa. Siapapun yang mengenal, tolong like, komen, subscribe, dan share, ya, agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlimpahan rezeki. Langsung kita mulai soal yang pertama. Karbohidrat, lemak, protein merupakan sumber energi. Apa yang terjadi jika kita kelebihan mengonsumsi zat-zat tersebut? Bagaimana jika kekurangan? Coba jelaskan. Nah, apapun kalau menurut saya kelebihan itu tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Yang benar bagaimana? Sedang-sedang saja atau cukup. Nah, jawabannya ini, ya. Baik kelebihan maupun kekurangan karbohidrat, lemak, dan protein dapat menyebabkan penyakit. Nah, sekarang kita bahas. Kekurangan karbohidrat akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan badan, terutama bagi anak-anak. Selain itu dapat menimbulkan marasmus, ya. Itu kelaparan, ya. Nggak punya itu. Tubuhnya kurus sekali, ya. Nggak punya daging lah intinya. Kemudian kelebihannya adalah dapat menyebabkan diabetes mellitus dan bisa menimbulkan stroke. Itu kalau karbohidrat. Lemak juga sama, kurang lemak kurus sekali, ya. Nggak punya energi, karena lemak dan karbohidrat ini kan sumber energi. Kurang protein menyebabkan kwashiorkor, ya. Seperti itu, ya. Di sini sengaja tidak saya tuliskan karena satu soal satu halaman, saya batasi seperti itu, tetapi kami jelaskan secara lisan. Kemudian soal yang kedua, kelompokkan energi ke dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Diminta dicoret yang salah, dan jawabannya adalah ini adalah rangkumannya, ya. Cahaya jelas dapat diperbarui, listrik dapat diperbarui, nuklir, ya, kalau sudah meledak, ya, tidak dapat diperbarui. Air dapat diperbarui. Batu bara, karena ini bahan tambang, ya pasti tidak dapat diperbaharui. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk yang ketiga.
Bagaimana cara kerja kincir angin? Jelaskan. Nah, di bukuku jawabannya panjang sekali ya, panjang sekali. Intinya itu yaitu kincir angin yang berputar sehingga apa? Terdapat energi kinetik. Kemudian energi kinetik ini dapat dikirim ke gearbox ya, terdapat pada poros kincir. Gearbox terhubung oleh generator dan generator menghasilkan listrik. Intinya hanya seperti itu ya, gearbox dihubungkan ke generator yang akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dari generator energi listrik mengalir menuju transformer ya, atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, transformator maksudnya ya. Barulah listrik dapat didistribusikan atau disalurkan ke tempat yang membutuhkan. Nah, intinya seperti itu ya. Kemudian soal yang keempat, apakah yang dimaksud energi fosil? Mengapa kita tidak boleh menggunakan energi yang berasal dari fosil secara berlebihan? Coba jelaskan. Kita tahu ya, ini bahkan kita memperoleh pelajaran ini dari SD, saya masih ingat sekali ya. Energi fosil itu adalah energi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan di masa lampau berjuta-juta tahun yang lalu sehingga sudah membentuk fosil. Kalau hewan itu terbentuk minyak bumi, sedangkan tumbuhan itu sudah membatu menjadi batu bara ya, seperti itu. Dan ini karena berasal dari tumbuhan dan hewan masa lampau, ada ditambang sekarang, lama-lama akan habis. Nah, seperti itu ya. Ini jawabannya. Energi yang berasal dari hewan-hewan fosil, tumbuhan yang sudah dari fosil hewan dan tumbuhan yang sudah lama mati dan yang sudah lama tertimbun, sehingga kalau hewan menjadi minyak bumi, tumbuhan menjadi batu bara, lama-lama akan habis. Nah, intinya seperti itu, sehingga kita harus menghemat. Kalau kita habiskan sekarang, bagaimana nanti nasib dari anak cucu kita, ya kan? Mereka akan kekurangan energi. Makanya sekarang berlomba-lomba mencari sumber energi alternatif. Ya, contohnya dari tumbuhan, ya, biji, itu jarak dan sebagainya. Soal nomor 5. Nah, di sini ya ada 3 pertanyaan. Langsung saja kita jawab. Yang A atau yang pertama, apakah yang terjadi ketika otot sedang dilatih? Lingkari jawabannya atau tidak pada setiap pernyataan di bawah ini ya. Yang A, apakah hal yang di bawah ini terjadi ketika otot dilatih? Bekerja. Jawabannya adalah ya. Otot menerima peningkatan suplai darah? Iya. Lemak terbentuk di otot? Tidak ya. Kalau disimpan di otot tapi tidak terbentuk di otot. Sekarang kita menuju yang B. Mengapa kamu harus bernafas lebih dalam ketika sedang berolahraga daripada ketika sedang istirahat? Namanya saja olahraga, kita akan memerlukan suplai oksigen yang berlebih ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemompaan darah. Nah, diimbangi dengan nafas yang dalam karena kita butuh oksigen yang lebih banyak. Ya, intinya jawabannya seperti itu. Tapi kalau di buku guru panjang karena dijelaskan sekalian secara lengkap ya. Mari kita ikuti ya. Mengapa kamu harus bernafas lebih dalam ketika sedang berolahraga daripada ketika sedang beristirahat? Jawabannya, untuk mengurangi kadar karbon dioksida atau CO2 yang meningkat dan untuk menyediakan lebih banyak oksigen di tubuhmu ya. Udara tidak diterima sebagai pengganti karbon dioksida atau oksigen. Ketika kita berolahraga, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Bernafas adalah upaya untuk melakukan hal tersebut. Bernafas lebih cepat memberikan lebih banyak oksigen ke dalam darah dan lebih banyak karbon dioksida yang dibuang atau dikeluarkan.
Untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang meningkat dari tubuh kita untuk menyediakan lebih banyak oksigen ke tubuh kita, tetapi tidak keduanya, ya, udara tidak diterima sebagai pengganti karbon dioksida atau oksigen. Karena kita harus menghilangkan karbon dioksida yang terbentuk, ya, yang kita butuhkan kan hanya oksigen. CO2-nya kan memang harus kita buang. Kalau CO2 tetap di dalam tubuh kita malah menjadi tidak sehat, keracunan, ya. Karena otot memerlukan oksigen, implikasinya bahwa tubuh kita memerlukan lebih banyak oksigen ketika kita berolahraga. Karena ini hampir semua otot, organ-organ tubuh kita semuanya butuh oksigen, ya. Kemudian karena olahraga menggunakan oksigen, ya, kita bernafas lebih dalam karena kita menghirup lebih banyak oksigen ke dalam paru-paru, ya. Selama kita menggunakan begitu banyak energi, maka tubuh memerlukan 2 kali atau 3 kali lipat jumlah udara yang dihirup, terutama yang kita butuhkan, yaitu oksigen. Dan kita membutuhkan banyak oksigen, harus diimbangi juga, kita juga harus membuang karbon dioksida. Itu jawabannya. Kita menuju yang C. Seseorang yang berolahraga sebelum mengonsumsi sejumlah makanan akan merasa sangat keletihan. Mengapa hal itu terjadi? Jelaskan jawaban. Ini jawabannya. Ya. Berolahraga adalah menggunakan energi potensial yang terdapat dalam tubuh yang berasal dari makanan. Apabila kita tidak mengonsumsi makanan, maka tubuh akan terasa letih karena kurangnya energi potensial yang digunakan. Seperti itu jawabannya. Atau intinya, karena kita belum cukup tenaga untuk melatih otot kita agar kuat, dan juga kalau kita belum makan, cadangan tenaga yang ada di tubuh kita akan cepat terkuras habis. Iya. Jadi kan saat kita berolahraga gitu kan intinya membakar energi, ya. Energi kan berasal dari makanan. Ketika kita berolahraga belum makan, nah energi yang mau dibakar yang berasal dari makanan kan tidak ada. Otomatis kita cepat merasa ini keletihan, ya, seperti itu. Jadi memang harus diimbangi juga sumber energi, yaitu makanan, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 6, sebutkan 3 contoh hasil penambangan perut bumi yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, batu bara yang berasal dari fosil, minyak bumi, gas bumi, ya. Kalau gas bumi kan sumbernya magma bumi, ini sumber energi yang tak terbatas, ya, karena selama bumi itu masih ada gas bumi, ya. Batu bara, geotermal, minyak bumi, dan uranium. Ini jawaban kami. Sedangkan ini jawaban dari buku siswa dan buku guru. Ya, ternyata materi mengenai ini, ya, pembahasan uji kompetensi pada bab energi untuk kehidupan sudah selesai, ya. Mohon maaf jika jawaban tidak lengkap, ya. Kami tetap bersumber pada buku siswa dan buku guru terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017. Sekali lagi mohon maaf jika tidak sempurna dan jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siswa SMP, terutama kelas 7. Terima kasih semuanya.